Halo semuanya, perkenalkan nama saya Viko Fauziadi Prasetyo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait program data mining. Nah, dalam program data mining ini saya mengangkat judul analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi Shopee menggunakan algoritma Naive Bayes. Dalam video ini saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama, persiapan software, lalu yang keduanya instalasi library, yang ketiganya penjelasan program, yang keempat hingga hasil pengujian modelnya. Sebelum masuk ke program, terlebih dahulu kita perlu menyiapkan software yang akan digunakan, teman-teman. Software yang digunakan itu ada dua. Yang pertama yaitu Python dan Visual Code. Kenapa kita perlu Python? Karena Python sendiri merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat program analisis sentimen ini. Untuk Python yang terbarunya itu sudah ada ya teman-teman ya. Lalu yang kedua kita download juga namanya Visual Code. Nah, dalam Visual Code ini merupakan aplikasi editor yang digunakan untuk menulis dan menjalankan program Python. Jadi Visual Code itu semacam wadahnya untuk diisi program. Nah, programnya ini kita menggunakan bahasa Python, teman-teman. Nah, setelah semuanya sudah diinstal seperti ini, lalu kita bisa pilih ke Visual Code, lalu kita cari di selection kita cari yang namanya kita cari extension, guys, maaf salah. Kita cari di Visual Code ini extension, apakah Python kita sudah terinstall. Nah, di sini Python kita sudah terinstall ya guys. Saya downloadnya yang dari Microsoft seperti yang saya teman-teman lihat. Lalu setelah itu, setelah selesai semuanya kita download, kita instalasi extension Python ini tadi saya kasih tahu ya guys. Lalu setelah proses instalasi selesai, selanjutnya instalasi library, di mana instalasi library ini kita menggunakan beberapa library. Yang pertama ada Panda, yang kedua ada Matplotlib, yang ketiganya ada Sandburn, yang ketiganya ada Scikit-learn, yang keempat ada Sastrawi. Untuk menginstalnya, kalau misalkan teman-teman bingung di mana, teman-teman tinggal klik 3 bintang di atas ini nih, titik 3 di atas, teman-teman pilih terminal dan new terminal. Nah, setelah bahasa Pythonnya sudah diinstal, teman-teman tinggal cukup tulis pip install pandas. Kita lihat teman-teman. Nah, di sini karena saya sudah menginstal, maka dia tertulis requirement already satisfied. Ya, saya sudah mendownloadnya. Nah, setelah kan kita nggak butuh satu doang nih teman-teman library yang kita ini. Kita sebenarnya bisa langsung menginstal semua library teman-teman di dalam satu sintak pemrograman. Kayak ini misalkan pip install pandas. Lalu kita perlu juga matplotlib. Kita install matplotlib, lalu kita juga ingin menggunakan Seaborn. Lalu kita juga ingin menggunakan Scikit-learn. Lalu kita ingin menggunakan Sastrawi. Nah, ini semua bisa kita jalankan dalam satu program, satu perintah teman-teman. Nah, ya kan? Karena di sini saya sudah mendownload dan library-nya sudah ada di dalam Visual Code, jadi kita tinggal masuk ke dalam penjelasan programnya teman-teman. Nah, setelah seluruh softwarenya sudah terdownload seperti yang teman-teman lihat nih, sampai ada tulisan already satisfied. Nah, already satisfied, terus dia juga ngasih tahu nih di mana library-nya tersimpan, yaitu ada di
local disk user Vico app data local Python car. Oke, setelah itu untuk melakukan program ini kita buat untuk menganalisa sentimen ulasan penggunaan Shopee. Nah, menggunakan algoritma naive Bayes. Import library, kita sudah import library-nya pada bagian awal program tadi. Dilakukan import beberapa library yang dibutuhkan. Library pertama yaitu Panda. Nah, teman-teman harus tahu juga nih, library Panda ini fungsinya untuk apa. Nah, pada library Panda ini digunakan untuk membaca dan mengolah dataset, teman-teman. Nah, dataset yang perlu teman-teman tahu tuh kayak di Shopee tuh banyak ya ulasan-ulasan, ada yang negatif, ada yang positif, dan juga ada yang netral. Nah, dataset yang saya pakai ini sekarang cuman saya memiliki 2 dataset aja, teman-teman. Saya memiliki data positif dan data negatif. Data positifnya itu apa, teman-teman? Misalnya pengiriman tepat waktu. Nah, negatifnya pengiriman datang dengan sangat lambat dan mengecewakan. Itu dataset yang negatifnya, teman-teman. Selanjutnya terdapat library array. Library array itu atau regular expression kepanjangannya, teman-teman, digunakan untuk membersihkan teks. Nah, seperti menghapus angka, simbol, karakter yang tidak diperlukan. Kemudian terdapat library Seaborn dan Matplotlib. Kedua library ini digunakan untuk membuat visualisasi data, teman-teman, seperti confusion metric dan grafik evaluasi model. Nah, selanjutnya terdapat library Sastrawi. Sastrawi digunakan untuk pengolahan bahasa Indonesia. Fungsinya adalah menghapus stop word dan melakukan steaming. Nah, teman-teman tahu gak nih arti stop word dan steaming ini? Stop word itu kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting dalam proses analisa sentimen. Contohnya dan, lalu yang, lalu di, lalu ke, dari, atau. Sedangkan steaming digunakan untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya. Contohnya pengiriman menjadi kirim, membelikan menjadi beli, digunakan menjadi guna. Kemudian terdapat library Strip-Learn. Library ini digunakan untuk membagi data training dan testing, teman-teman, mengubah teks menjadi angka menggunakan TF-ID, membangun model naive Bayes, dan melakukan evaluasi model. Ini teman-teman ya, seperti tadi saya jelaskan, ini import Panda, ini library Panda yang tadi saya jelaskan, array untuk membersihkan teks, Seaborn dan Matplotlib, dan Sastrawi. Nah, library Skitlearn ini tadi saya jelaskan itu untuk membagi data training dan testing. Nah, data training dan testing ini kayak misalkan saya punya data 200 data, teman-teman. Nah, 200 datanya ini enggak kita semua testing. Jadi sekitar 20% itu data kita testing, 80%-nya untuk training. Jadi kalau 200 data itu ke sekitar 40 data itu di testing, sisanya 160 itu untuk data training, teman-teman. Menggunakan TF-IDF nih, teman-teman. TF-IDF yang saya gunakan modelnya ini. Nah, TF-IDF factories fit transform membaca dataset. Pada berikutnya program membaca dataset menggunakan perintah. Nah, dataset yang tadi saya gunakan pada ulasan Shopee ini membaca data ulasan dataset nih. Ini sintaknya itu data sama dengan pd_read_csv. Nah, di dalam kurungnya ini sesuai nama file CSV yang teman-teman buat. Di sini nama ulasan CSV-nya itu saya beri ulasan_Shopee. Supaya apa? Supaya gampang, teman-teman. Karena kan ini ulasannya ini terkait komentar-komentar yang ada di Shopee, baik buruk, plus minus atau netralnya nih saya tulis di sini.
Nah, cuman di sini saya bikin agak rapi teman-teman, jadi kayak 1 sampai 100 itu kita buat semua datanya itu positif. Nah, sisanya sampai 201 itu datanya negatif teman-teman. Jadi biar nggak acak-acakan aja sih. Dataset yang udah, lalu di dalam dataset terdapat 2 kolom utama yang berisi teks ulasan pengguna dan kolom sentimen yang berisi sentimen seperti positif atau negatif. Pre-processing data. Tahap berikutnya adalah pre-processing data, merupakan proses membersihkan data teks agar lebih mudah dipahami oleh komputer. Langkah pertama, mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil atau lowercase. Seperti contoh, misalnya kita terdapat tulisan Shopee sangat bagus, cuman dalam bahasa caps lock teman-teman, atau huruf kapital. Nah, pada lowercase, pada ini kita ubah semuanya menjadi kita kecil atau yang sering disebut lowercase. Langkah kedua yaitu menghapus angka, simbol, dan tanda yang tidak diperlukan teman-teman. Misalnya bagus pakai tanda seru 3, 100% puas akan berubah menjadi bagus dan puas saja teman-teman. Lalu yang ketiga, menghapus spasi yang berlebihan agar teks menjadi lebih rapi. Nah, kadang kan ada yang banyak nih nulisnya acak-acakan teman-teman, kayak aplikasi ini sangat bagus dan mudah digunakan, akan berubah menjadi itu tidak diperlukan, jadi menjadi kalimat aplikasi bagus mudah digunakan. Langkah kelima, melakukan stemming, yaitu yang tadi saya jelaskan, pengiriman barang sangat lambat akan berubah menjadi kirim barang sangat lambat teman-teman. Nah, setelah itu semua udah menentukan fitur dan label. Fitur dan label ini terdapat variabel X yang berisi data ulasan yang telah dibersihkan pada kolom di clean review, sedangkan variabel Y berisi label sentimen yang akan diprediksi oleh model. Nah, TF-IDF vectorization tadi, komputer tidak bisa memahami teks secara langsung. Oleh karena itu, teks diubah menjadi bentuk angka. Pada penelitian ini digunakan metode TF-IDF atau kepanjangannya Term Frequency Inverse Document Frequency. TF-IDF ini digunakan untuk memberikan bobot pada setiap kata berdasarkan tingkat kepentingannya. Semakin penting suatu kata, maka semakin besar bobot yang diberikan. Hasil TF-IDF berupa matriks angka yang dapat diproses oleh algoritma machine learning, pembagian data training dan testing. Setelah data berubah menjadi angka, dataset dibagi menjadi dua bagian. 80% data digunakan sebagai data training. Nah, 80% data diubah menjadi data training, 20%-nya data sebagai data testing teman-teman. Nah, 0,2 atau 20%. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk mengukur performa model. Pembentukan model naive Bayes pada penelitian ini digunakan algoritma multinomial naive Bayes. Nih, teman-teman, modelnya multinomial naive Bayes. Naive Bayes merupakan algoritma klasifikasi yang menggunakan teorema Bayes. Algoritma ini sangat populer untuk analisa sentimen karena sederhana, cepat, dan memiliki performa yang cukup baik untuk data teks. Model dilatih menggunakan perintah model fit. Pada tahap ini, model mempelajari pola kata-kata yang terdapat pada ulasan pengguna teman-teman. Misalnya kata bagus, cepat, memuaskan sering muncul pada sentimen positif, sedangkan kata negatifnya itu seperti lambat, buruk, mengecewakan. Nah, itu semuanya teman-teman. Setelah proses pelatihan selesai, model siap digunakan untuk melakukan prediksi. Pada bagian berikutnya nanti masuk ke prediksi akurasi 75%, confusion matrix, klasifikasi report, grafik. Nah, ini kita tunjukin teman-teman untuk ini prediksinya, akurasinya, confusion matrix. Lalu kita di sini ada heat map. Nah, untuk confusion matrix, lalu ada klasifikasi report, grafik evaluasi. Nah, ini ada perbandingan metrik evaluasi model. Nanti dia bentuknya bisa kita lihat bersama-sama teman-teman. Nah, nanti review barunya menjadi review bar. Nah, reviewernya pengiriman lama dan sangat mengecewakan. Nah, setelah proses prediksinya selesai,
Ini bisa dilatih teman-teman data testingnya. Nih, untuk mengetes data testing ini kita cukup ke terminal lagi teman-teman, lalu kita tulis Python. Nah, ini agak error teman-teman, kita terminal lagi, new terminal biar dia. Nah, kita tulis Python, penulisan Pythonnya jangan salah ya teman-teman ya, Python. Lalu kita panggil nama file codingnya saya itu sentimen, nah underscore shopee.py atau Python bisa. Setelah itu kita bisa tekan enter. Nah, ini agak lama teman-teman di sini. Nanti dia akan memproses semua datanya dari 200 data, yang mana data sekitar 20% itu untuk data testing dan 80%-nya yaitu untuk data training teman-teman. Nah, harap bersabar teman-teman. Nah, ini bentuk heatmapnya atau confusion metric yang telah kita buat tadi. Nah, terdapat yang negatifnya 16, positifnya 15 aktualnya. Nah, lalu kita silang klasifikasi reportnya. Nah, ini terdapat perbandingan metrik evaluasi model teman-teman. Dapat kita lihat akurasinya 77,5%, presisinya 78,3%, recallnya 77,5%, dan F1 skornya 77,5%. Nah, di sini akan menghasilkan jawaban yaitu review barunya pengiriman lama dan sangat mengecewakan. Setelah dibersihkan menggunakan re tadi, maka menjadi kirim lama sangat kecewa. Sentimennya negatif teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman semua? Teman-teman di rumah bisa nyoba semua ya tutorial yang tadi saya buat, kasih ke teman-teman, dan jangan lupa komen and subscribe. Dadah.